Di sini saya akan menjelaskan 6 kegunaan rumput laut. Yang pertama yaitu dalam hal pangan. Rumput laut digunakan sebagai bahan pangan di banyak negara di dunia. Rumput laut kaya akan nutrisi seperti protein, serat, vitamin, dan mineral seperti iodin, selenium, dan zat besi. Rumput laut dapat dimakan dalam bentuk segar, kering, atau diolah menjadi makanan lain seperti nori, hijiki, atau agar-agar. Lalu yang kedua yaitu dalam hal kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rumput laut dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung, menurunkan tekanan darah, meningkatkan fungsi tiroid, dan melindungi dari beberapa jenis kanker. Rumput laut juga digunakan dalam berbagai industri, seperti farmasi, kosmetik, dan tekstil. Sebagai contoh, beberapa senyawa yang diambil dari rumput laut digunakan untuk membuat produk perawatan kulit dan rambut. Dalam hal lingkungan, rumput laut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Rumput laut dapat mengikat karbon, mereduksi emisi karbon dioksida, dan membantu menstabilkan iklim global. Dalam hal pertanian, rumput laut dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman karena mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, rumput laut juga dapat membantu meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi erosi. Yang terakhir yaitu dalam industri minuman. Di beberapa negara, rumput laut juga digunakan sebagai bahan baku minuman seperti sake, soju, dan beberapa jenis bir. Analisis SWOT rumput laut. Yang pertama, strength atau kekuatan. Rumput laut memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan bervariasi seperti vitamin, mineral, dan serat. Rumput laut dapat tumbuh dengan cepat dan membutuhkan sedikit perawatan sehingga mudah ditanam secara massal. Rumput laut dapat diperoleh dengan biaya produksi yang rendah sehingga dapat menjadi sumber pangan yang ekonomis. Dan yang terakhir, rumput laut menghasilkan makanan bergizi tinggi tanpa memerlukan pupuk dan dapat menawarkan peluang diversifikasi kepada nelayan dan tradisional dan petani lainnya. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Rumput laut rentan terhadap pencemaran air dan limbah industri sehingga kualitasnya dapat terganggu. Yang kedua, rumput laut dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati laut karena perlakuannya terhadap habitat alami. Dan yang terakhir, ketersediaan teknologi yang terbatas dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan rumput laut dapat membatasi produksi dan pemasaran. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, pasar makanan dan minuman yang sehat dan organik semakin berkembang sehingga permintaan akan rumput laut dapat meningkat. Yang kedua, seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang keberlanjutan produk-produk rumput laut dapat menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen yang mencari makanan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pengembangan teknologi baru dalam pengolahan rumput laut dan pemanfaatan produk sampingan dapat meningkatkan nilai tambah produk rumput laut. Dan yang terakhir itu threats atau ancaman. Persaingan yang ketat dari produk pangan lainnya seperti ikan dan sayuran dapat menjadi tantangan bagi pasar rumput laut. Yang kedua itu bencana alam seperti topan atau tsunami dapat merusak produksi rumput laut dan mengganggu pasokan. Dan yang terakhir, perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang tidak stabil dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas rumput laut. Proses budidaya rumput laut dimulai dengan pengumpulan bibit rumput laut dari alam atau melalui produksi bibit secara terkontrol. Benih kemudian ditanam di tambak atau kolam budidaya yang biasanya terletak di pesisir pantai. Rumput laut membutuhkan air laut yang bersih, cahaya matahari yang cukup, dan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan yang optimal. Selama masa periode pertumbuhan, rumput laut dipelihara dan dirawat dengan menjaga kualitas air, memberikan pupuk, dan melakukan pemangkasan. Setelah mencapai ukuran panen yang cukup, rumput laut dipanen dengan memotongnya dari akarnya. Biasanya, rumput laut dipanen dengan metode pemotongan sebagian, sehingga tanaman dapat tumbuh kembali dan membuahkan hasil panen yang berkelanjutan. Setelah dipanen, rumput laut menjalani proses pengolahan untuk menghasilkan produk akhir yang siap dikonsumsi atau digunakan dalam industri lainnya, seperti industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Di Indonesia sendiri, umumnya ada 3 jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan. Yang pertama, ada Eucema cottoni
dan Eucheuma spinosum. Jenis ini banyak dibudidayakan di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Rumput laut ini umumnya digunakan untuk ekstraksi agar-agar yang banyak digunakan dalam industri farmasi, makanan, dan kosmetik. Yang kedua ada Gracilaria sp. Jenis rumput laut ini umumnya dibudidayakan di wilayah pesisir Jawa Timur dan Bali. Rumput laut ini digunakan sebagai bahan baku agar-agar dan bahan tambahan pakan ikan. Dan yang terakhir ada Capapicus alvarezi. Jenis rumput laut ini dibudidayakan di wilayah Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Capapicus alvarezi biasanya digunakan sebagai bahan baku agar-agar dan berbagai produk makanan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya The 9 Strategic Windows. Yang pertama ada globalisasi, tentu akan menyangkut dengan mengekspor rumput laut mentah ke Cina yang akan melibatkan pemanfaatan pasar internasional. Dan tentu hal ini menjadi sebuah peluang dalam memperluas basis pelanggan di luar pasar domestik. Nah, yang kedua ada yang namanya perubahan demografis. Tentu yang bisa kita lihat ada latar belakang Cina ya, di mana populasi penduduknya sangat banyak dan kelas menengah yang berkembang. Dan hal ini memungkinkan sebuah potensi, sebuah permintaan yang semakin meningkat untuk produk-produk rumput laut sendiri. Nah, tentu dalam memahami perubahan demografis sendiri akan menjadi sebuah peluang bukan, dan menjadi sebuah pendekatan yang strategis. Yang ketiga ada yang namanya perubahan gaya hidup. Di sini perubahan gaya hidup konsumen Cina seperti peningkatan minat dalam kesehatan dan keberlanjutan dapat menciptakan sebuah peluang yang dimana tentu juga menjadi sebuah peluang besar ya bagi si rumput laut sendiri. Nah, yang keempat ada yang namanya peningkatan pengalaman pelanggan. Di sini tentu menyediakan pengalaman pelanggan yang positif bagi pelanggan Cina. Itu mungkin bisa dalam hal memastikan kualitas rumput laut mentah dan memberikan pelayanan-pelayanan yang sangat baik. Itu merupakan sebuah kunci kesuksesan bagi mereka. Nah, ada yang keenam, yang dimana peningkatan daya beli. Di sini kelas menengah Cina yang seperti kita lihat ya, latar belakangnya memiliki penduduk yang sangat banyak, serta kelas menengah yang berkembang, merupakan sebuah potensi bagi pasar ya, dalam hal daya beli yang sangat meningkat, sehingga pasar untuk produk rumput laut premium sendiri merupakan sebuah keuntungan ya, dan potensi juga ya. Nah, yang ketujuh ada yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Di sini tentu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok rumput laut, seperti penggunaan platform digital dalam menghubungkan pemasok dan pembeli, sehingga memudahkan mereka ya. Dan hal tersebut juga bisa kita bilang pendekatan yang strategis. Selanjutnya ada yang namanya perubahan lingkungan politik dan hukum. Di sini tentu kita harus memahami dan mematuhi regulasi yang terdapat dalam negara Cina tersebut. Yang kita tahu tentu ketika kita sudah memahami regulasi dan peraturan-peraturan yang berada di Cina, tentu menjadi sebuah kunci kesuksesan dalam memasuki pasar Cina tersebut. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya inovasi. Di sini inovasi ini melibatkan jendela yang dimana melibatkan identifikasi ide-ide dan kreativitas dalam mengembangkan rumput laut sendiri. Tentu tanpa ada ide-ide dan inovasi tersendiri, kita tidak dapat mengembangkan si rumput laut sendiri. Nah, di sini dalam hal itu kita mengembangkan rumput laut mentah menjadi sebuah produk yang bernilai tambah, yang dimana tentu akan memiliki kebutuhan dan preferensi pasar Cina. Yang terakhir ada yang namanya peningkatan kualitas. Di sini untuk dalam hal peningkatan kualitas sendiri, jendela ini melibatkan fokus pada peningkatan kualitas rumput laut mentah dan proses produksi, yang dimana tentu Cina sangat memandang sekali ya yang namanya kualitas. Nah, dan di sini juga proses produksi untuk proses produksi sendiri harus memenuhi standar kualitas yang diminta oleh si Cina sendiri. Serta tentu Cina juga tidak ingin mengecewakan para pelanggannya. Tentu ia harus memenuhi apa yang diinginkan oleh si pelanggannya sendiri.
Nama saya Ricky Chong dengan NIM 25020222143. Saya akan membahas tentang aims, dari short term aims dan long term aims. Yang pertama dari untuk tujuan jangka pendek kami, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi target pasar potensial untuk ekspor rumput laut mentah dan melakukan riset pasar untuk memahami permintaan, persaingan, dan harga. Yang kedua untuk menjalin hubungan dengan pembeli, distributor atau importir potensial di negara tujuan. Yang ketiga untuk memperoleh lisensi dan izin ekspor yang diperlukan dari pihak berwenang di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan jangka panjang kami. Yang pertama adalah untuk membangun reputasi yang kuat dan pengakuan merek untuk rumput laut mentah Indonesia di pasar internasional. Yang kedua untuk mengembangkan kemitraan jangka panjang dengan pemasok yang dapat diandalkan untuk memastikan pasokan rumput laut berkualitas tinggi yang konsisten. Yang ketiga untuk memperluas jangkauan pasar dengan mendiversifikasi negara tujuan ekspor. Yang keempat, terus meningkatkan proses produksi, kontrol kualitas, dan pengemasan untuk memenuhi standar internasional. Selanjutnya ada peraturan dan dokumen yang diperlukan untuk mengekspor rumput laut mentah dari Indonesia. Yang pertama, kita membutuhkan lisensi ekspor seperti angka pengenal eksportir atau EIN dari Kementerian Perdagangan. Selain itu, kami juga harus mengajukan permohonan izin khusus yang diperlukan untuk mengekspor rumput laut. Selanjutnya adalah klasifikasi komoditas. Kami harus menentukan kode HS khusus untuk rumput laut mentah yang mengklasifikasikan produk untuk tujuan perdagangan internasional. Selanjutnya adalah kontrol kualitas kami. Kami memastikan rumput laut kami memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh badan internasional seperti Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO. Selanjutnya adalah sertifikat asal atau COO. Kami harus mendapatkan sertifikat asal untuk mengesahkan bahwa rumput laut berasal dari Indonesia, dan dokumen ini mungkin diperlukan untuk bea cukai di negara tujuan. Selanjutnya adalah dokumentasi ekspor. Kami akan menyiapkan faktur komersial, daftar kemasan, consignment atau airway bill, dan dokumentasi ekspor lainnya yang diperlukan sesuai dengan praktik perdagangan internasional. Hello, my name is Christy and I will be talking about why it is valuable for Indonesia to export seaweed. Seaweed is a versatile marine resource that holds significant value and offers various benefits, making it a valuable commodity for export, and here are some reasons why Indonesia should consider exporting seaweed. First is the abundance and diversity. Indonesia is one of the world's largest archipelago nations and blessed with extensive coastlines and diverse marine ecosystems. These favorable conditions provide an abundant supply of different species of seaweed, including Eucuma cottoni and Gracilaria, which are highly sought after in the global market. Next is the nutritional value. Seaweed is rich in essential nutrients such as vitamins, minerals, and dietary fiber. It is a natural source of iodine, calcium, iron, and omega-3 fatty acids. With growing consumer awareness of health and wellness, there is a rising demand for nutritious and functional foods, making seaweed an attractive option. Next would be the environmental sustainability. Seaweed cultivation offers several environmental benefits. It plays a crucial role in carbon sequestration, helping to mitigate climate change impacts, as well as seaweed farming can also help restore degraded marine ecosystems by providing habitats for marine life and improving water quality due to pollution. Exporting sustainably cultivated seaweed can enhance Indonesia's reputation as environmentally responsible nation, therefore fixing the pollution that is already existing currently. Next is the industrial applications, and it's not just a valuable ingredient in food and beverage products, but it is also great in the cosmetic industry, such as seaweed extracts, as it has nourishing properties while being completely natural. Next, seaweed has applications in pharmaceuticals, bioplastics, biofuels, and wastewater treatment. By exporting seaweed, Indonesia can tap into these growing markets and benefit economically. Not to mention the economic opportunities. Seaweed farming can generate employment opportunities, especially in the coastal communities where alternative livelihoods may be limited.
by promoting seaweed cultivation and exporting the produce, Indonesia can create income streams for local communities, alleviate poverty, and contribute to economic development without having to move into the capital city. You can also cultivate seaweed in the coastlines where industrialization or urbanization isn't that prominent. People can still get a job. Lastly, talking about the international demand, it has significant value because the global demand for seaweed and seaweed-based products has been increasing steadily due to its numerous applications and health benefits. Indonesia, with its abundant seaweed resources, can cater to this growing demand, attracting international buyers and establishing itself as a reliable supplier. Thank you.